Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Valerian. Saya dari D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Surakarta tahun angkatan 2018 dengan NIM M3118019. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengukur Kapasitas Paru-Paru menggunakan flow sensor berbasis Internet of Things atau IoT. Dan berikut merupakan demonstrasinya. Dan berikut merupakan sistem berbasis web, yaitu sistem klinik yang akan digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru. Di sistem klinik ini ada dua aktor, yaitu aktor admin dan juga aktor perawat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aktor admin atau otoritas apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor admin ini. Pertama, admin dapat login menggunakan username dan password. Ya, tampilan dari dashboard admin seperti yang dapat dilihat, ada jumlah admin, jumlah perawat, jumlah pasien, dan juga jumlah dokter. Nah, di sini ada di sidebar ada user dan juga user berupa admin dan juga perawat. Di sini admin dapat menambahkan user admin dan juga user perawat yang akan digunakan untuk pendataan aktor-aktor dari admin dan juga perawat. Saya contohkan untuk tambah data perawat. Di sini fieldnya ada nama perawat, username, jenis kelamin, dan juga password dan level. Ya, di sini ada notifikasi bahwa data berhasil dimasukkan dan sukses. Lalu juga dapat mengedit atau mengupdate hasil dari yang tadi sudah ditambahkan. Dan juga dapat menghapus data tersebut. Lalu di bagian pemeriksaan ada pasien, antrian pemeriksaan, riwayat pemeriksaan, dan juga selesai. Di sini sudah tersedia beberapa pasien yang nantinya pasien akan datang ke klinik, lalu admin akan memasukkan ke data pemeriksaan. Apabila pasien tersebut adalah pasien baru, maka admin akan menambahkan pasien terlebih dahulu. Apabila pasien tersebut merupakan pasien lama, maka pasien akan langsung diantrikan ke pemeriksaan. Misalnya pasiennya dan juga pilih dokternya. Ya, sudah ditambahkan untuk antrian dari pasien. Lalu ketika pasien sudah dimasukkan, maka kita akan masuk ke bagian aktor perawat. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh admin. Contohnya seperti pendataan data klinik, yang mana ini berupa obat, lalu poli, dan juga dokter dan jadwal. Ya, di dokter ini merupakan pendataan dokter yang mana field-fieldnya atau detailnya bisa dilihat di halaman ini. Ada nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, institusi, jenjang terakhir pendidikan, spesialis, dan juga tahun lulusnya.
Lalu di sini juga ada tersedia tabel jadwal, yang mana tabel jadwal ini akan dimasukkan sesuai dengan jadwal dari dokter dan juga ketersediaan dari poli di klinik tersebut, seperti itu. Lalu ini sebagai acuan di mana pasien bisa mendaftar ke antrian pemeriksaan. Lalu di sini ada bagian rawat inap, yang mana di sini ada ruang, yaitu tabel yang untuk menyimpan data-data ruang, ketersediaan ruang juga. Lalu juga ada tunggu ruang, yang mana apabila pasien tersebut membutuhkan ruang untuk rawat inap, maka pasien tersebut akan didaftarkan perawat untuk menunggu ruangan. Lalu admin akan approve ke dapat ruang, sehingga statusnya akan diganti menjadi dapat ruang. Lalu di sini saya akan masuk sebagai perawat. Ya, sudah masuk ke dashboard perawat. Di sini ada antrian, check up, tunggu rawat inap, dapat rawat inap, dan juga selesai. Di sini bisa kita lihat pada antrian sudah masuk tadi yang baru saja kita inputkan, yaitu pasien Ageng dengan dokter Pina. Lalu kita bisa ganti statusnya menjadi check up apabila dokter sudah siap untuk memeriksa pasien tersebut. Ya, apabila sudah masuk ke data check up, maka perawat akan memeriksa pasien tersebut terlebih dahulu dengan pemeriksaan umum, yang mana ada pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tinggi badan, dan juga berat badan. Selain itu, pasien akan diukur kapasitas paru-parunya menggunakan alat yang sudah disediakan, yaitu dengan flow sensor dengan menggunakan ESP32. ESP32 akan dihubungkan dengan kabel USB yang akan dihubungkan dengan daya. Lalu untuk flow sensornya dihubungkan dengan selang yang sudah disediakan untuk pasien dapat menghembuskan nafasnya dan mengukur kapasitas paru-paru pasien tersebut. Kita pilih pasiennya. Lalu tersedia tabel yang kosong dan juga grafik yang masih kosong karena pasien belum mengukur kapasitas paru-parunya. Lalu kita coba untuk ukur. Yang pertama, kita akan hirup nafas sekuat-kuatnya, lalu kita tiup pada selang yang sudah terhubung dengan flow sensornya. Ya, sudah muncul data bahwa kapasitas paru-parunya yaitu 3.604 mili. Di sini di grafiknya juga sudah muncul. Lalu apabila pasien akan melakukan pengukuran kedua, maka pasien akan langsung mengukur, maka grafik akan menunjukkan data kedua setelah data pertama ini. Lalu setelah pasien diukur kapasitas paru-parunya, maka perawat akan mengupdate pada rekam medis pasien tersebut. Karena pasien tersebut belum ada rekam medis, maka perawat akan menambahkan rekam medis, tanggal pemeriksaan, dengan memasukkan tanggal pemeriksaan, pasien yang tadi diukur, dokternya, dan juga tinggi dan berat badan yang telah diukur. Tekanan darah, diagnosa, semisal keluhan, dan juga keterangan.
simpan. Lalu data rekam medis sudah terupdate dan bisa dilihat pada detailnya. Yaitu ada tanggal pemeriksaan, nama pasien, nama dokter, tinggi, berat badan, tekanan darah, diagnosa, keluhan, dan juga keterangan. Apabila dokter memberikan resep pada pasien, maka perawat akan mengupdate pada data list resep. Pasien, obat yang tersedia yang sudah diinputkan pada interface admin, lalu aturan minum semisal 3 kali sehari. Keterangan kita kosongkan saja. Kalau sudah ada, nah apabila pasien tersebut memerlukan rawat inap, maka pada tabel check up diganti statusnya menjadi rawat inap tunggu ruang. Ya, sukses, data berhasil diupdate. Lalu kita kembali lagi di aktor admin. Kita lihat pada bagian tunggu ruang atau tabel tunggu ruang, kita update statusnya menjadi rawat inap dapat ruang, lalu kita pilih ruang yang tersedia. Simpan. Pada data dapat ruang akan tertampil seperti ini. Dan apabila pasien sudah selesai untuk melakukan rawat inap, maka bisa diupdate, status diganti menjadi selesai, lalu simpan. Lalu dilihat pada tabel selesai, pasien akan tertampil status selesai dan juga ID ruangnya. Lalu di sini dapat terlihat juga riwayat pemeriksaannya, yang mana nama pasien ini memiliki status antri pada tanggal dan jam yang sudah ditentukan seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.